Apa tuh judulnya? Kelas 5. Kelas 5 sekolah dasar tema 6 sub 1 PB 2 panas dan perpindahannya. Ya, panas dan perpindahannya ya. Ya, ya untuk sekarang pembelajaran 2 ya, masih tema 6. Subtema 1 pembelajaran 2 tentang panas dan perpindahannya. Ini Pak Guru langsung mulai ya. Ingat kesepakatan kelasnya masih sama ya. Masih sama kesepakatan kelasnya, hanya kaliannya gimana? Udah pada rapi belum? Jangan pakai kaos ya, harus yang ada berkerah, harus ada kerahnya. Gak punya, Pak. Hah? Nggak punya. Ya, yang pertama berpakaian rapi dan sopan. Lalu yang kedua itu kamera tetap diaktifkan, jadi jangan dimatikan kameranya. Ya, kamera jangan dimatikan. Terus yang ketiga, mendengarkan materi dengan serius. Ya, yang selanjutnya matikan mikrofon kalau enggak berbicara. Lalu nyalakan mikrofon jika ingin bertanya atau menjawab. Dan yang terakhir itu kalian harus aktif ya. Kalau ditanya menjawab, terus kalau Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk menjawab, lalu siap menjawab. Paham sampai sini? Maaf, saya belum tahu seragamnya. Belum tahu seragamnya? Iya, nggak apa-apa. Nanti ya. Pakaian bebas aja pakaiannya, tapi rapi. Ya. Iya, Pak. Ya, gitu aja. Lalu tujuan pembelajarannya nih. Untuk pembelajaran 2 ini tujuan pembelajarannya dengan membuat kesimpulan dari bacaan. Jadi gini, pelajaran untuk pembelajaran 2 ada 3 pelajaran. Di sini ada bahasa Indonesia, IPA sama SBDP. SBDP itu SBK ya. Jadi bahasa Indonesia itu meringkas teks penjelasan dari media cetak atau elektronik, sama seperti kemarin. Soalnya satu tema itu pasti kompetensi intinya sama judulnya. Sama IPA juga menerapkan konsep perpindahan kalor. Kalor tuh panas ya dalam kehidupan sehari-hari. Terus SBDP-nya memahami tangga nada, lalu menyanyikan lagu. Nanti kalian nyanyi bareng-bareng ya, satu kelas nyanyinya di sini. Nanti tapi nah, sekarang tujuannya. Nah, untuk bahasa Indonesia. Jadi bisa membuat kesimpulan dari bacaan. Siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara ringkasan dan jelas. Jadi selain membuat kesimpulan, nanti untuk tugasnya ini mah untuk tugas nanti kesimpulan ya. Jadi untuk yang sekarang mencari pokok pikiran atau ide pokok. Ya, atau kalau kemarin apa? Mencari apa? Kalau untuk bahasa Indonesianya mencari kata kunci ya. Ya, mencari kata kunci. Lalu yang kedua, tujuannya itu untuk pembelajaran 2 ini melakukan percobaan tentang cara kerja termometer. Tapi kita nggak bisa praktek sekarang karena dalam keadaan kondisi daring begini prakteknya bagaimana Pak? Iya, Pak Guru juga bingung. Berarti nanti Pak Guru jelasin penerapannya aja, penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Nah, lalu selanjutnya dengan menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan percobaan. Ya, tadi yang Pak Guru udah bilang kita nggak bisa praktek. Nanti Pak Guru langsung aja jelaskan cara kerja termometer itu seperti apa. Jadi itu kan perpindahan panas secara tepat. Lalu selanjutnya mengamati nada-nada yang digunakan dalam lagu. Nada itu tahu nggak? Tahu, Pak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada tuh ya. Ya, lalu yang terakhir dengan menyanyikan lagu daerah. Nah, nanti kalian nyanyi. Mau sendiri apa bareng-bareng? Bareng-bareng. Iya. Pertama bareng-bareng, terus yang kedua nanti yang beruntung dapat Bapak tunjuk ya. Setuju? Ya, ntar bareng-bareng aja. Ya, ini tadi udah dikasih tahu sama Pak Guru untuk pembelajaran 2. Pelajarannya bahasa Indonesia, IPA sama SBDP. Lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, di sini
perbedaan suhu dan panas. Suhu dan panas itu beda ya. Dari kata-katanya aja beda. Suhu itu depannya S, panas itu depannya P. Ya kan? Dan depannya aja beda. Ya, kalau energi panas itu ya. Serius ya, dengerin ya. Nanti Pak Guru tanya nih. Ya, energi panas itu merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepas. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa? Iya, Pak. Semua dimatikan dulu ya itu. Mikrofonnya. Nanti kalau Pak Guru tanya baru dinyalakan. Kamera kenapa pada mati? Saya nyala, Pak. Saya nyala mikrofonnya. Itu. Mikrofon dimatikan dulu. Kamera tapi tetap aktif. Ini Pak Guru mau menjelaskan dulu. Nanti kalau Pak Guru tanya baru menjawab. Kedengeran, Pak. Kedengeran, tapi matiin dulu ya. Kenapa? Ya. Tuh, Pak Guru matikan. Dah, Pak Guru yang matiin. Kamera tetap aktif. Kamera tetap diaktifkan. Ini yang Pak Guru lihat cuma Ilyas doang kameranya. Saya udah aktif, Pak. Udah? Udah belum, Pak? Udah aktif, Pak. Nah, nanti aja ya. Pak Guru mau lanjut jelaskan ya. Ini perbedaan suhu dan panas. Ya, kalau energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Jadi energi panas ini kita nggak bisa ukur suhunya berapa. Misalnya kalian cuma dapat merasakan doang. Indera peraba itu kulit ya. Kulit itu hanya bisa merasakan doang. Oh ya ini panas. Oh yang ini dingin. Tapi nggak tahu ukurannya itu berapa, panasnya berapa. Nah di sini ada suhu untuk yang mengukur. Jadi suhu di sini pengertiannya suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Satuan suhu adalah Celcius. Terus alat untuk mengukur suhu itu namanya termometer. Lalu satuan panas dinyatakan dengan kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, di sini perbedaan suhu dan panas ya. Suhu itu bisa diukur. Kalau panas itu kita nggak bisa ngukurnya. Kayak tangan manusia juga nggak bisa. Tangan kalian juga taunya merasakan doang. Oh ya ini panas. Ukurannya berapa nggak tahu. Cara ngukurnya bagaimana? Nah itu dengan menggunakan suhu. Lanjut. Nah di sini termometer. Tahu termometer? Tahu, Pak. Ya. Ya tahu ya termometer ya. Nah ini cara kerjanya harusnya kita melakukan percobaan dengan menggunakan termometer karena ini dalam kondisi daring seperti ini agak ribet juga kita mempraktekannya. Jadi langsung aja cara kerjanya ya. Nah, jadi gini, cara kerja termometer secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, coba yang pertama dilihat. Yang pertama itu nih Pak Guru tunjuk. Ini tandon. Ya, tandon ini zat cair kalau terkena panas kalau terkena panas zat cair dalam tandon akan mengembang. Jadi memuai dia. Memuai itu mengembang ya. Terus yang kedua, zat cair dalam tandon memuai zat cair tersebut masuk ke celah kapiler. Selanjutnya, zat cair tersebut berhenti pada skala suhu tertentu. Nah, jadi skala itulah yang menunjukkan suhu benda yang bersangkutan. Nah, di sini skala suhunya di sini. Nah, nanti ketahuan di sini kan angka-angka nanti nih. Ya, nanti angka-angka. Nah, panasnya berapa nanti bisa ketahuan. Sampai sini ngerti ya? Meskipun sedikit pasti ngerti ya? Tahu ya termometer cara kerjanya? Tahu, Pak. Ya. Pak. Ya, lanjut ya. Nah, di sini ada obrolan dua siswa. Ya, di sini ada obrolan dua siswa. Ibaratnya kamu aja deh ya, kalian nih. Ini kalian nih sama teman kalian. Di sini ya, itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan energi panas dalam sehari-hari itu tadi yang termometer ya. Misal untuk mengukur suhu tubuh.
menggunakan termometer. Nah, itu kan penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu lanjut obrolan di situ, di Bali para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan di Bali. Nah, jadi tahu gamelan nggak? Tahu, Pak. Ya. Tahu, Pak. Jadi alatnya itu cara membuat alatnya itu dipanasin dulu, dilebur. Logam-logamnya itu dilebur baru dibentuk. Nah, terus teman kamu menjawab, "Wah, menarik sekali tuh. Bisakah kamu menceritakan lebih banyak?" Nah, lanjut ke sini. Nah, ini alat musik gamelan. Ini alat musik gamelan ya. Apa ini? Gamelan. Alat musik gamelan. Apa ini namanya? Gamelan. Salah. Ini bukan alat musik gamelan, tapi gambar alat musik gamelan. Kalau gamelan ditaruh di laptop Bapak nggak bisa, ntar laptopnya malah hancur. Ya, ini namanya gambar alat musik gamelan. Kalau misalnya gamelannya, ya nggak bisa lah, ntar laptopnya hancur. Ya, lanjut kita. Hah? Beli lagi, beliin dong. Ya, lanjut ya. Tangga nada nih, tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Ingat tadi, yang disusun tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Apa? Nada itu bagaimana? Apa? Nada tahu kan? Do. Terus? Oh, Pak. Habis do apa? Oh, Pak. Habis do apa? Re. Terus? Ne. Do. Coba diurutin. Do, re. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tahu berarti ya. Tangga nada tahu berarti ya. Ya, ada cukup. Ntar nyanyinya. Ntar nyanyi bareng-bareng satu kelas. Kelas online ya. Nah, di sini tangga nada tuh ada dua. Tangga nada diatonis sama tangga nada pentatonis. Apa sih, Pak? Itu tangga nada diatonis pentatonis itu? Nah, di sini penjelasannya ya. Tangga nada diatonis itu adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Contohnya apa? Piano, organ. Nah, itu namanya itu disebutnya tangga nada diatonis. Nah, kalau tangga nada pentatonis itu adalah tangga nada yang menggunakan nada jenis pelok. Pelok apa pelok ya tulisannya? Dibacanya. Pelok kali. Pelok dan tangga nada jenis selendro. Contohnya apa? Yaitu gamelan. Gamelan itu bukan cuma ada satu daerah ya. Jadi ada gamelan Sunda, gamelan Jawa, gamelan Bali, gamelan Batak, gamelan Madura. Nah, itu contoh gamelan. Nah, untuk pembelajaran 2 sampai sini. Apa ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Udah jelas ya? Nggak ada, Pak. Ya, udah jelas. Nggak ada, Pak. Ya, udah jelas. Berarti di sini nanti untuk tugasnya Pak Guru kirim di share ya, nanti Pak Guru kirim, nanti baru setelah ya kalau ngirim tugasnya di sini rada ribet juga. Kamu ntar nggak kelihatan matanya tulisannya kecil-kecil ntar tugasnya. Nanti aja di share tugasnya di sini di WhatsApp grup ya. Kita lanjut ke pembelajaran.